Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrobil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pagi hari ini kita dapat berada di majelis taklim ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita memasuki hari ke-11 di bulan Muharram, di mana bagi kita, bagi umat muslim yang memahami, tentunya telah menjalankan yaitu ibadah puasa sunnah di bulan Muharram. Karena bagi orang-orang muslim yang menjalankan puasa sunnah di bulan Muharram, minimal menjalankan puasa 2 hari, baik di hari ke-9, 10 atau hari 10 dan hari ke-11, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Apa hal-hal yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup kita? Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa bagi kita manusia umat muslim yang dapat menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, maka akan didatangkan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang senang yaitu memelihara orang tua, yang membahagiakan orang tua, yang menyenangkan orang tua, yang tidak berani dan membantah perintah orang tua dan menyenangkan hidupnya orang tua, maka kita akan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Maka wajib kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga yaitu gemar bersedekah. Tatkala kita senang berbagi, kemudian kita gemar bersedekah, memberikan sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, yatim piatu, dan kaum du'afa, maka bukan berarti justru rezeki kita akan dikurangi, maka sesungguhnya kita akan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu memperbanyak istighfar. Marilah kita sebagai umat muslim kita memperbanyak istighfar, baik setelah kita sholat fardu atau kita setiap hari. Maka apabila kita juga di jalan dikagetkan dengan sesuatu, maka bacalah istighfar, perbanyaklah istighfar. Yang kelima yaitu mencari yaitu rezeki yang halal. Berikanlah nafkah keluarga kita yaitu dengan rezeki yang halal. Tatkala kita dapat memberikan nafkah, tatkala kita dapat mencari rezeki yang halal, maka yaitu keberkahan akan datang dalam kehidupan kita. Yang keenam yaitu bersilaturahmi. Barang siapa yang gemar bersilaturahmi, yang gemar menjalin hubungan persaudaraan dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat, dengan handai tolan, maka
kita akan diberikan keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu bersyukur. Barang siapa yang gemar bersyukur, maka Allah akan memberikan keberkahan. Dan sesungguhnya dengan bersyukur, sesungguhnya kebahagiaan kita akan kita rasakan. Namun tatkala kita tidak pernah bersyukur, maka kebahagiaan itu tidak pernah kita rasakan. Yang ketujuh yaitu wajib menjalankan sholat. Barang siapa yang menjalankan sholat sebagai wajib bagi umat Islam, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Berikutnya yaitu bersyukur. Barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, baik saat kita mendapatkan kebahagiaan, baik kita baru di dalam cobaan, maka kita terus bersyukur. Maka tatkala kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Berikutnya yaitu sholat malam. Tatkala kita gemar dan selalu menjalankan sholat malam, sholat tahajud, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Berikutnya yaitu memberi maaf. Barang siapa kita yang senang selalu memberikan maaf kepada sesama kita, baik kita ini dalam kondisi benar, maka Allah akan memberikan keberkahan pada hidup kita. Maka marilah tatkala kita sedang berselisih, sedang salah paham dengan saudara, dengan kerabat, maka mudahlah kita memberi maaf kepadanya. Maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Berikutnya yaitu sholat duha. Bagi umat muslim yang gemar, yaitu menjalankan sholat duha, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan memudahkan rezekinya. Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu beribadah umroh atau haji. Barang siapa yang dapat menjalankan ibadah umroh dan haji, maka kita doa di tanah Mekah, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Maka itulah para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tentunya banyak para ulama, banyak para tokoh agama yang menaksirkan beberapa hal yang dapat mendatangkan keberkahan. Tapi pada pagi hari ini, itulah yang dapat saya sampaikan, beberapa hal yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Marilah kita pasrahkan hidup kita kepada Allah SWT. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan kita tingkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah keberkahan hidup kita akan dijamin Allah SWT. Hidup kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.